pemeringkatannya itu juga akan naik. Karena di situ ada waste, ada poin waste limbah. Nah, ternyata tidak dibuang tapi dikelola. Halo GC People, masih dari lantai 4 Gedung Perpustakaan Kampus Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan. Saya Tia Ezer kembali hadir bersama dengan narasumber yang nantinya pasti akan berbagi banyak sekali informasi. Dan kali ini Tia mau tanyakan kabar. Apa kabar nih GC People? Mudah-mudahan kabar selalu sehat ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19. Karena yang namanya COVID masih ada, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara yang lainnya. Oke, kita mengambil tema yang cukup menarik karena terkait dengan Hari Lingkungan Hidup. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi salah satu manusia yang bisa menyehatkan bumi. Kita bisa melakukan banyak sekali gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang nantinya bisa membuat bumi kita ini lebih sehat. Dan yang sudah hadir di studio KC Radio, beliau adalah Ibu Dr. Anda Winarsi MKes yang akan berbagi banyak sekali informasi terkait dengan memaksimalkan pengolahan sampah organik di kampus UNESA. Dan memang Bu Win, kalau kita bicara sampah itu jangankan di luar, di dalam rumah kadang kan banyak sekali sampah. Sampah rumah tangga, sampah apapun gitu kan, baik yang organik maupun anorganik. Pertanyaan saya Bu Win, apa kabar dulu nih Bu Win? Sehat ya Bu Win ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sepertinya Bu Win udah siap nih sama pertanyaan saya. Iya, insya Allah. Oke Bu Win, sebetulnya sampah sendiri itu apa sih Bu Win? Sampah itu sisa hasil kegiatan manusia. Jadi kalau ada manusia, dia mesti ada sampah di situ. Oke. Jadi manusia ini salah satu penyumbang sampah terbesar. Oke. Jadi makhluk hidup yang penyumbang sampah terbesar ya. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak sampahnya. Semakin banyak sampah yang dihasilkan. Relevan, iya. Jadi sebetulnya sampah itu ada berapa jenis sih Bu Win? Karena kan saya lihat di jalan itu ada tempat sampah, ada tulisannya, dan kemudian ada gambarnya, ada logonya. Itu apakah ada punya arti tersendiri? Iya. Jadi memang supaya sampah tidak bermasalah, karena sampah itu di mana-mana, di Indonesia, di dunia, di tempat-tempat pendidikan, ya. Nah ini mesti menghasilkan sampah, sehingga yang baik adalah yang efektif mengolah sampah dari sumber sampah. Dari sumber sampah. Kalau di rumah ya di rumah, kalau di pasar ya di pasar, kalau di sekolah ya di sekolah, kalau di warung ya di warung, kalau di mall ya di mall. Oke, jadi itu berdasarkan sumber adanya berdasarkan pengalaman baik. Ya. Karena setting dari pemerintah itu kan punya tempat pembuangan akhir sampah. Nah, di TPA bukan tempat penitipan anak loh ya. Betul. Di TPA sampah. Ya. Ini gunungnya sampah luar biasa. Dan setiap hari, jangankan tiap hari, tiap jam selalu bertambah. Iya. Padahal itu tidak cuman hanya sisa aktivitas, ini bisa dimanfaatkan. Oke. Tergantung dari sumber daya manusia. Jadi kalau orang berbicara SDGs, keberlanjutan, mengolah sampah dari rumahnya itu loh, meskipun setiap hari dilakukan istiqomah gitu ya, ya dengan aplikatif, ramah lingkungan, tidak membuat bau. Ini sudah dia melakukan kegiatan yang SDGs, sustainable, ya. Kemudian development goal, tujuan keberlanjutan. Oke. Nah, kalau setiap manusia di sumber sampah melakukan pengolahan, nah tentunya sebelum pengolahan ada pemilahan untuk memudahkan mengolah. Nah ini tidak akan terjadi gunungnya sampah. Karena gunungnya sampah itu bisa longsor. Oke. Tragedi di TPA Lui Gajah Bandung.
Iya, yang menjadi berita nasional itu ya. Sehingga Karena diperingati menelan korban. iya, Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi orang tidak mengira. Jadi dampaknya seperti itu. Nah ini, makanya kalau tadi pertanyaan dari Mbak Tia, dipilah ada sampah organik, ada anorganik, ada basah, ada kering. Iya. Nah ini tujuannya untuk memudahkan mengolah sampah. Memudahkan mengolah sampah. Ya. Jadi nanti kalau yang organik, yang mudah terurai, kita bisa buat ini. Apa ini Bu Win? Ini adalah dari sampah buah. Sampah buah. Sampah buah, jadi yang tidak bisa dimakan. Oke, jadi kece people kalau suka makan buah, kemudian biasanya kulitnya kan Iya, tidak bisa dimakan ya Bu Win ya. Kemudian kulitnya, biji juga. Bijinya. Bisa diolah. diolah. Jadi ekoenzim. Jadi ekoenzim. Ekoenzim ini adalah sampah itu diolah selama 3 bulan sehingga suatu saat nanti sampah itu menghasilkan enzim dari ini ada buah belimbing, kemudian ada buah nanas. Oke. Kadang-kadang buah itu di rumah kan pohon itu kan banyak berjatuhan ya. Iya. Nah, kalau misalnya disapu, dibakar, aduh sayang sekali padahal. Dibakar pun menimbulkan masalah pencemaran udara ya Bu Betul. Win ya. Jadi stop global warming, pemanasan global. Ini antara lain dari sampah yang tidak diolah, Yang tidak sampah diolah. yang dibakar apalagi. Nah ini kasihan sekali kalau sampah dibakar di tanah, cacingnya ikut terbakar. Nanti dampaknya ke manusia juga melalui Iya, rantai ini makanan. artinya keseimbangan lingkungan jadi terganggu Betul, juga ya. Iya, Oke, Bu Win kembali ke ini apa menjadi ekoenzim. Enzim. Ini nantinya dibuat apa Bu Win? Manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari apa Bu Win? Ini bisa kalau ini ya. Jadi ini kan ada molase. Apa ini molase Bu Win? Molase itu adalah tetes tebu. Jadi pada saat pabrik gula membuat tebu itu ada tetesannya. Nah ini masih bisa dimanfaatkan. Ini juga limbah. Masih bisa diolah. Limbah yang bisa dimanfaatkan. Diolah. Oke, molase sendiri manfaatnya untuk apa Bu Win? Molase adalah memberi nutrisi. Memberi nutrisi Kepada belimbing, kepada nanas, nah, sehingga dia berproses. Oh oke, jadi ini dimasukkan di sini gitu. Iya, Bu Win? nah ini kan, Oke. nah agak begini ini kan menunjukkan bahwa ini ada mikroba ini. Jadi dia mengembang. Nah, mikroba ini berupaya untuk mengurai, menghasilkan enzim. Nah, seperti itu nanti jadi ekoenzim. Apalagi sekarang itu COVID-19, kita masih mencari bagaimana solusinya. Bagaimana kami dengan mengolah sampah organik, membuat ekoenzim nanti sebelum mahasiswa masuk kami semprotkan, kami sterilisasi. Oke, menjadi disinfektan begitu. Oke. Karena ini mempunyai aktivitas antibakteri, anti jamur, antivirus. Dan itu ketika diolah menjadi seperti ini sudah melalui beberapa penelitian ya, sampai akhirnya muncul ini bisa untuk dijadikan disinfektan atau Alhamdulillah kami oleh Pak Rektor yaitu dengan mengikuti Eko Kampus UNESA akhirnya ada perkumpulan kampus berkelanjutan sedunia, seperguruan tinggi. Nah, kemudian ada kelompok ekoenzim ini. Kami ikut di situ. Ada teman-teman dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Padang. Apa tujuannya ada perkumpulan ini Bu Win? Supaya saling berbagi ya. Karena manfaatnya itu kalau nanti di lapisan atas tuh ada semacam mikroba. Ini juga bagus untuk make up. Oke. Untuk masker itu. Jadi kan dengan mudah meskipun nunggu 3 bulan ya dengan molase. Kalau nggak ada molase gula merah. Itu. Waduh, ini bisa merambat kemana-mana tuh ya. Hanya karena satu langkah kecil kita bagaimana kita bisa mengolah, memaksimalkan sampah yang ada di rumah ini biar tidak menjadi sampah yang semakin menjadi seperti gunung es yang akan menggelinding, tapi bisa menjadi sesuatu yang lebih berharga, berguna gitu kan. Betul. Oke. Kembali lagi Bu Win, berarti jenis sampah sendiri itu ada sampah organik ada yang sampah mudah organik terurai. Yang mudah terurai ya, karena proses alam. Nah, contohnya ini belimbing, kemudian buah, sayuran, kemudian ya lauk, ikan atau apa itu. Cuman
kalau tidak segera diolah kan menyebabkan bau basi menyebabkan gitu ya. masalah. Dan muncul penyakit lagi nanti. Iya, Mengganggu muncul pernafasan penyakit. bisa jadi ya Bu Win ya. Nah ini yang terjadi dilema Mbak Tia. Apa itu Bu Mungkin Win? orang kalau mau mengolah sampah dari sumber sampah itu dia takut bau, kemudian jijik, penyakit. Dan dari hasil kajian kami sejak tahun 2002 ada belatungnya itu loh. Ini orang jadi jantungnya bisa berdetak gitu. Iya, apalagi yang fobia sama Iya, cacing gitu kan. Tapi seiring dengan evolusi pemikiran Mbak Tia, ternyata belatung itu proteinnya tinggi. Waduh ini Iya, belatung ini proteinnya tinggi. termasuk juga ada kandungan proteinnya. Betul. Kemudian ini ya kalau ada nampan ya Mbak ya. Ini ada belatung, belatung itu kuat Mbak. Jadi meskipun dia Itu belatung itu muncul dari pembusukan tadi. ya, jadi secara alami Mbak. Oke. Karena orang tuh mesti mikroba, makhluk itu mesti mencari makan. Nomor 1 itu Mbak. Jadi kalau di situ ada makanannya dia akan datang dengan sendirinya. Nah seperti itu muncul sendiri. Nah, kalau misalnya ini satu nampan saya isi belatung yang bergerak-gerak, ini bisa makan sampah organik sampai 28 kilo. 28 kilo. Dan sebetulnya itu menguntungkan juga ya. Iya, cuma orang tuh Iya agak jijik gitu ya, non sewu seperti itu ya Bu ya. Agak geli-geli gimana gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kan yang nggak kelihatan nih mikroba ya seperti ini menaung gas. Yang itu tadi kelihatan adalah yang belatung tadi. Nah ini kemarin Surabaya Smart City, Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, ini dipancing warga masyarakat, diberi belatung dengan volume 8 gram, bayangkan volume. Terus dibiarkan kemudian dinilai. Belatungnya itu berkelanjutan apa tidak. Ada yang kena hujan, ada yang dimakan tikus, ada yang berhasil. Lah, orang yang berhasil ini Mbak ya, ini adalah SDM yang berkelanjutan. Kalau menurut saya. Dan harapannya di podcast kali ini banyak sekali pemirsa ataupun pendengar dari KC Media baik TV maupun radio ini akhirnya bisa paham dan bisa memulai langkah kecilnya. Ini kalau Bu Win nggak menjelaskan ini saya pikir ini jamu loh Bu. Betul, dikira itu saya kira ini jamu. Ya. Iya benar. Atau itu nanti ditulis itu eco enzyme. Dan ini berlangsungnya 3 bulan. 3 bulan. Sehingga kami buat kemudian diberi etika panen kapan. Panen. Kemudian untuk bisa digunakan setelah waktu yang ditentukan, salah satunya adalah untuk disinfektan itu tadi. Desinfektan ya Mbak ya. Jadi kami mahasiswa juga saya suruh buat meskipun daring di rumahnya, lalu juga bisa untuk membersihkan toilet. Dengan cara hanya disiramkan begitu saja? Iya, dicampur sabun dia, biarkan 10 menit nanti disemprotkan di keramik terus dia dilap, gitu ya bagus Mbak. Terus kalau bayangkan kalau nanas, belimbing itu kan aromanya. Kalau desinfektan kimia Mbak, alkohol. Iya. Dan ini memang yang harus terus kita lestarikan. Bagaimana dari alam kita bisa lebih ramah lingkungan tanpa menggunakan bahan kimia. Seperti itu. Kami juga UNESA juga ikut kelompok ekoenzim di perguruan tinggi se-Indonesia. Ini selalu terus berupaya sehingga manfaatnya adalah kalau teman sudah melakukan seperti itu, kami melakukan yang lain, di-share. Oke, Bu Win kita lanjut nanti di segmen yang kedua. Buat Kece People jangan lupa untuk stay tune terus karena kita masih belum ngobrol banyak terkait dengan memaksimalkan pengolahan sampah di lingkungan, termasuk bagaimana beliau sebagai seorang pembina ekokampus di UNESA sepak terjangnya. Kemudian geli nggak sih kenapa Bu Win ini concern dengan sampah, sementara bau sampah sendiri sangat menyengat gitu kan, bahkan orang mungkin bisa nggak nafsu makan. Setelah yang satu ini ya, Kece People jangan kemana-mana.
Halo Kece People, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Mufti bisa hadir menemani Kece People semuanya. Tentunya dalam program Roommate. Yang penting gak roommate, persembahan dari Kece Radio dan SMCC, Satuan Mitigasi Krisis Center UNESA. Nah, terkadang orang-orang ini juga berkaitan dengan pola asuh ya. Pola asuh orang tua. Kadang-kadang ketika kita masih kecil, ketika kita masuk di PAUD dan lain sebagainya, seringkali kita ditakut-takuti oleh guru atau orang tua kita. Menurut aku, sebenarnya negatif thinking itu bahaya nggak sih? Saya yakin Anda adalah orang yang hebat. Anda punya potensi yang harus dikembangkan sampai detik ini, dan Anda sudah bertahan sampai detik ini. Itu adalah luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Haryanto, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio UNESA menjadi Kece Radio. Semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sivitas akademika UNESA dan seluruh masyarakat. Kece Radio, your easy listening station. UNESA satu langkah di depan. Kece Radio. Senang sekali Kece People, saya Tia juga masih menemani di podcast Bincang UNESA kali ini. Bagaimana sih kita ini sebagai orang yang menghasilkan sampah harus bisa mengolah sampah. Nah, bicara seputar mengolah sampah, ada pakarnya nih, masih bareng sama Bu Win. Bu Win, sebetulnya cara mengolah sampah, apalagi dari tingkatan yang paling kecil, dari tingkatan yang sering bersama kita, dari lingkungan keluarga atau rumah tangga, bagaimana Bu Win cara mengolah sampah? Iya. Jadi pemerintah bahkan sudah memfasilitasi. Jadi ada tempat pengolahan sampah organik ya untuk menjadi kompos, karena memang ini bermanfaat untuk menjadi kompos itu, karena kompos itu adalah memperbaiki struktur fisik, kimia, biologi tanah. Nah, sementara kelihatannya Mbak Tia, warga Surabaya, warga KCTV ini senang bercocok tanam gitu ya. Seperti ini Bu, banyak tanaman. Iya. Semakin banyak di rumah, apalagi sekarang tuh berjemur gitulah. Ini mesti nggak mungkin hanya berjemur kita aja. Kemudian bercocok tanam, menghasilkan bisa dengan aktivitas yang lain. Double. Lah ini sampah organik menjadi kompos sangat menemani. Jadi ada yang namanya alat lubang resapan biopori. Di lubang resapan biopori, kalau misalnya ini jalan Mbak, jalan kampung atau yang punya halaman rumah, nah ini dibuat lubang. Lubangnya itu diisi sampah organik, sisa sayur, sisa makanan, daun-daun. Nah, daun-daun diletakkan di atas supaya nggak diganggu tikus, atau ditutup, nanti dibuka. Nah ini sudah, tanah menjadi subur, menjadi sehat. Nah, insya Allah manusia jadi termotivasi ya, sehingga sawi tidak beli di pasar, kangkung tidak dibeli di pasar, yang beli di pasar itu juga di TSP KCL ini juga tidak bagus untuk kesehatan. Dan ini menjadi salah satu gebrakan bagi kita sendiri untuk bisa bagaimana memulai mengolah sampah. Tapi kan bau Bu, gimana coba Bu? Enggak. Kalau dengan pengolahan itu akhirnya dengan aktivitas mikroba. Jadi ada hipotesis gaya, Mbak. Jadi kita itu diuntungkan oleh mikroba. Jadi bumi ini tergantung dari mikroba untuk menguret. Kalau nggak ada itu, repot gitu. Bangkai sampah akan utuh terus. Jadi makanya kalau sampah sampai dibakar, waduh, mikroba ini. Meskipun kita tidak secara langsung ya. Kalau secara langsung ya sudah kita. Kalau orang sakit diabetes,
Sekarang kan bisa nyuntik sendiri dengan hormon insulin mikroba menghasilkan disuntik. Kalau dulu kan nunggu Harus antrian dulu. sapi disembelih diambil. Sekarang dengan mikroba kita lah ini. Jadi seperti itu, sehingga bagi saya mengolah sampah dari rumah ini lebih efektif. Jadi apalagi Surabaya hanya punya satu loh Mbak. Dengan jumlah masyarakat Indonesia itu 4 juta jiwa. Harusnya itu 150 hektar. Hanya punya 30 hektar. Jadi ini Jadi gunungnya kayak sampah. prihatin gitu ya. Iya. Sehingga bagi saya itu mengolah sampah di rumah itu juga berpahala ya. Mengurangi dosa gitu ya. Menyempurnakan ibadah. Karena Nah, tidak ini. membakar makhluk Iya. hidup, makhluk Dan masih ciptaan bisa Allah. itu tadi menjaga keseimbangan Bisa. lingkungan. Tapi sebetulnya berarti sampah ini kalau tidak diolah dengan baik, kalau tidak dimaksimalkan untuk dijadikan apa gitu, masalah Bermasalah, serius kan Bu ini? iya. Ini kan jadi ibaratnya TPA sampah Surabaya itu ibaratnya bom waktu. Kalau Yang sewaktu-waktu sudah meledak, waduh repot. Orang nggak usah nunggu itulah. Makanya mandiri, mengolah sampah mandiri. Oke. Dan Jadi kita juga sewaktu- meringankan pekerjaan para petugas kebersihan Iya. lingkungan, Kalau termasuk teman-teman radio KCTV, Mhm. Mbak Tia juga kalau lewat tol ke Probolinggo, nah itu kan TPA-nya Kabupaten Pasuruan tuh. Tuwinggi itu. Ya wis gambaran TPA itu ya. Seperti itu, gunung sampah. Meskipun bisa dibuat listrik tapi gunungnya sampah hanya diambil energinya. Nah, masih kalau- ada lagi yang iya, harus kalau diperhatikan. kita padahal mengolah Mhm. SDM yang luar biasa. Jadi kalau saya mengukur SDM itu ya dari mengelola sampahnya sendiri. Berarti tahapan mengelola Mm-mm. apakah sama mengelola dengan pengolahan dan Iya. tahapannya seperti apa Bu? Kalau mengolah itu kan memproses ya, dari bahan baku sampah kemudian menjadi kompos, itu ada proses, itu mengolah. Itu mengolah. Tapi kalau mengelola, dikelola itu ada manajemen. Oke. Sistem Berarti pengelola. seperti diatur. Iya, ada sistem manajemennya Ada gimana. ada sistem manajemen. Lebih. Nanti sistem manajemennya tiap rumah harus mengolah sampahnya. Nah, itu manajemen pengelolaan sampah nanti ada. Kalau Dan dalam gerakan-gerakan untuk mencintai lingkungan juga banyak ya Bu ya, kayak Iya. sebut ada satu sosok Dokter Gamal tuh kan berobat Iya, dengan sampah, betul. kemudian diikuti menukar sampah dengan plastik dengan taman bacaan. Jadi boleh baca tapi bawa Iya. sampah dulu. naik bis juga ya, Mhm. banyak edukasi Banyak edukasi. yang dilakukan oleh pemerintah. Ya mudah-mudahan ya dibuat edukasi yang tersistem. Jadi pengelolaan. Bu, ini juga yang menjadi pertanyaan saya. Orang kan kadang sering menyebut limbah, kemudian kita menyebutnya sampah. Nah, sampah dengan limbah ini apakah sama? Iya. Kalau untuk sampah ini biasanya disebutkan, dikenal di rumah tangga di skala kecil. Tapi kalau limbah itu biasanya industri. Oke. Meskipun ada limbah cair, ada limbah padat, juga ada sampah cair, sampah padat. Jadi seperti itu. Dan pengolahannya juga tergantung jenisnya. Tergantung dari sifat sampah ya. Dari itu sifat ya, sampah. jenis sampah. Betul. Sifat sampah sendiri tuh yang seperti cair, gitu. Cair, padat, sifatnya terurai, ya. Kemudian mudah terurai, tidak sulit terurai seperti plastik seperti itu. Tapi kalau bentuknya padat, cair, gas. Jadi sebetulnya Bu, yang juga Kece People harus tahu ya, Iya. dampak sampah sendiri bagi masyarakat itu apa sih Bu? Iya, bagi keluarganya sendiri ya. Oke, dari yang Jadi, terkecil ya, dari keluarganya sendiri. Nah, kita kan bagaikan bom waktu. Jadi nanti suatu saat TPA itu tidak muat. Nah, itu. Padahal kalau kita mau mengolah, jadi bisa menyehatkan tanah. Menyehatkan tanah. Kemudian kita bisa mendapatkan tanaman yang ramah lingkungan. Bagus untuk tubuh kita. Jadi kalau selama ini di sekitar kita makanan itu ada 5P. Penyedap, perasa, pengenyal, pemanis. Kemudian perasa gitu.
Pengawet. Itu ya pengawet itu. Mm-mm. Tapi pada saat sebelum diolah itu, ini apalagi kalau pasar yang jual pokoknya panen. Wah, dosisnya TSP berapa, KCl berapa. TSP ini apa, Bu? TSP adalah nama unsur zat kimia yang diberikan ke tanaman supaya cepat panen. Oke, jadi harusnya belum cepat panen Iya, Kemudian dirangsang. untuk bisa Iya, cepat besar dan diambil gitu. Iya. Apalagi masyarakat kita seneng instan. Oh iya. Cepat besar lah ini. Jadi Mhm. tadi pengolahan itu kan proses. Proses. Ada Baik. proses. Nanti kalau sudah Mhm. tercapai proses, kita jadi perilaku kita itu jadi terbentuk. Mhm. Perlu proses, nggak bisa instan segala sesuatu. Perlu sabar, perlu ikhlas. Gitu. Tapi kalau bicara yang seperti itu tuh memang harus komit ya Bu ya, Iya. harus istiqomah seperti yang Bu Win pernah Iya. tadi sampaikan. Nah, sebetulnya untuk mengatasi lonjakan sampah lagi ada beberapa gerakan Iya. seperti 3R, Iya. Jadi ada recycle recycle, yang semula di mendaur ulang, misalnya yang semula ini kemudian jadi cairan desinfektan, atau yang semula daun-daun pohon yang jatuh jadi kompos, itu ada tindakan untuk recycle. Kalau reuse, Mbak, nah, ini juga rame diperbincangkan. Jadi seperti ini, kalau Kertas? sudah nggak berpakai ada tulisannya gitu ya, masih. Jadi masyarakat itu juga, apalagi keluar dampak ekonomi, reuse. Nah, ada bank sampah, Mbak. Jadi bank itu tidak hanya yang sekarang itu nama-nama bank sampah itu. Jadi seperti itu. Apalagi sekarang juga ada mahasiswa ekonomi kemarin KKN di tempat saya. Bank sampah syariah. Waduh. Apa itu Bu? Nah ya, dengan sistem pengelolaan secara syariah. Jadi mengolah sampah itu bisa Jadi termasuk bersyariah. salah satu Iya, langkah menambah, ya. langkah serius, Heeh. langkah nyata untuk mengatasi lonjakan Iya, sampah. Jadi ada istilah syariah itu kan, dengan mereuse ya, masuk bank sampah, apalagi bersyariah lah ini, tidak riba kan gitu ya. Tidak riba. Nah ini juga istilah seperti itu ini kami manfaatkan, Mbak. Ya ini saya ke Pak RT, ayo bank sampah syariah gitu, nanti orang-orang jadi apapun bentuk sampahnya dipilah, disetor ke bank sampah. Reuse. Reuse. Kalau reduce ini, Mbak, reduce itu di kampus tidak boleh meninggalkan sampah. Oke, jadi mahasiswa yang membawa Sampah. katakanlah bekal kayak nasi bungkus, bawa lagi Iya, sampahnya di ya, rumah. bawa tepa aja. Oh, bawa tepa aja yang bisa dipakai lagi. Iya, tumbler. Tumbler. Jadi mengurangi sampah plastik yang sekali pakai. Gitu. Nah, kalau itu tertib, Nah, ini berarti untuk reduksi. UNESA sendiri apalagi sudah tergabung di Iya. perkumpulan. Ya, Kemudian Eko sudah ada Kampus, pembinanya iya. Eko Kampus nih untuk teman-teman mahasiswa buat KC People, mm-mm. daripada kita menjadi salah satu agen penyumbang sampah, Iya. sebaiknya kita membawa tumbler Iya, sendiri, seperti kemudian membawa tepak makan sendiri begitu Bu ya. Iya. Ada tumbler dengan logo UNESA gitu kan. Wah, ini branding nih kayaknya Bu. Iya. Tapi itu Logo menarik Eko. sekali bagaimana Iya, betul. memotivasi teman-teman mahasiswa dan apalagi Sivitas Akademika UNESA untuk lebih bisa mencintai lingkungan. Kalau tidak ada penertiban reduksi seperti itu, Mbak, aduh, jembu UNESA. Kenapa begitu Bu? Aduh, biayanya besar, Mbak, Untuk mengangkut. Yang selama ini sudah reduksi, kita kontainer isi sampah ini dulu seminggu 2 kali, sekarang 2 minggu sekali. Jadi gak banyak menghasilkan sampah. apalagi ini pandemik ini. Iya benar. Ini Sampahnya. pandemi nih Bu. Pasti teman-teman kan untuk aktivitas di kampus kan berkurang ya. Jadi lebih pada daring. Tapi mudah-mudahan untuk informasi ini di teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswanya Bu Win juga nyampe ya. Mereka mulai bisa mengolah sampah di lingkungan rumah. Bapak dekan kami FMIPA concern apa Pak Bu Win yang perlu diperhatikan, dibuat standar operasional prosedur. Oh iya. Oke, sampai dibuat SOP juga ya, Terus diawasi oleh diawasin. divisi. Ayo
kok nggak menggunakan ini di foto? Di foto kan sudah jerah. Dan di foto ditempelkan itu, Di foto dipampang itu Bu. ditempelkan. Oke. Dikirim ke dosen penasehatnya. Melakukan pelanggaran ya. Jadi apa Bu setelah itu? Itu kan yang diberlakukan di kampus UNESA. Setelah itu mahasiswa yang tershoot atau siapapun kemudian bentuk Ya tidak mengulangi lagi. Kemudian berjanji Oke. gitu ya. Terus jadi kami tim eko karakter. Di eko kampus ada eko karakter. Jadi menggerakkan growing karakter. growing with character. Oke. Jadi growing with karakter. Ini juga kalau nggak ada hanya sekedar himbauan gitu, nggak ada yang mengawal, himbauan itu nggak akan jalan. Gitu ya. Oke, Bu Win. Kita lanjut di segmen yang ketiga ya. Iya. Buat Kece People jangan lupa untuk setiap kali tayangan kita di Kece TV by UNESA bisa like, komen, share kalau dirasa itu penting dan jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng. Nanti mahasiswanya Bu Win juga harus Iya, subscribe kita. ada mata Selain kuliah. satu ini, saya juga akan bertanya lagi sebagai pembina Eko Kampus di UNESA, apa sih yang harus dilakukan selain di fakultas? Ini ada satu bentuk apa namanya Bu? Divisi. Divisi Nah, gitu ya, atau dan juga organisasi Eko agendanya Kampus. apa aja setelah yang satu ini. Kece Radio. Hai Kece People, apa kabar? Ketemu lagi sama Tia. Di edisi kali ini podcast kita akan ngebahas kesehatan mental dari kacamata olahraga. Olahraga adalah sebuah kebutuhan. Makanya kenapa olahraga itu penting? Karena secara logika sederhana, manusia lahir itu harus bergerak. Tapi kamu ketika ngomongin melebar langsung sorotan tajam ke saya gitu ya. Enggak, saya kesana sebenarnya Mbak. Saya kesana sorotannya. Kira-kira bagaimana dengan kecanduan olahraga? Setelah olahraga, dia meninggal. Kalau kamu sendiri, menurut kamu olahraga itu menjadi sebuah kewajiban, kebutuhan, atau kamu punya ekspektasi lain? Olahraga menurut saya adalah kebutuhan. Terima kasih Kece People, segmen yang ketiga. Buat selalu stay tune di tayangan kita. Nah, ini adalah di segmen yang terakhir. Harapannya ada sesuatu yang bisa didapatkan buat Kece People semuanya. Bu Win, kenapa sih Bu Win concern dengan sampah? Padahal sampah itu kan bau. Kemudian beberapa orang mungkin efeknya ada yang gatal-gatal kulitnya karena sentuhan dengan sampah. Kalau bicara sampah kan berarti sisa makanan yang tidak, atau sisa apapun yang ada yang bisa diolah, ada yang tidak bisa diolah, atau mungkin nanti bisa mengganggu pernafasan. Bu Win nggak takut seperti itu? Karena di balik itu manfaatnya luar biasa. Jadi sampah organik dibuat jadi kompos, jadi di food court, nah itu sisa makanan. Nah ini luar biasa. Sampahnya UNESA ini dikelola di tong komposter. Nah, karena namanya sampah organik mudah terurai dan dikatakan sampah basah. Karena pada saat mengurai mengeluarkan air, lalu kalau tercecer di luar, air lindi baunya tidak enak. Tapi kalau kita tampung, jadi pupuk organik cair. Jadi kalau kita baru mengolah 2 minggu aja, 3 minggu kita sudah bisa nyemprot-nyemprot tanaman, buah itu dengan POC dari sisa nasinya food court. Ini kami lakukan di cabai, sehingga tanaman cabai tidak. Ini di kampus Ketintang ya Bu? Iya, ya? di kampus Ketintang tidak dimakan hama.
kemudian tidak menggunakan urea pegawainya karena cukup dengan POJ. Lalu daun-daunnya ini diolah tadi ya, dirajang dengan mesin, ya, kemudian ditumpuk lalu diberi air secara berkala dalam waktu ini yang sudah penelitian kajian singkat 41 hari jadi kompos. Nah ini kalau dijual tuh luar biasa. Saya kira pemirsa radio KCTV ini ya mau beli. Nah itu kan kalau sekarang kampus mau membuat bisnis plan, rencana bisnis plan, sampah dari jatuhan daun, sampah dari food court, ini peluang merupakan modal. Nah, kalau sudah seperti itu, pemeringkatannya itu juga akan naik. Karena di situ ada waste, ada poin waste limbah. Nah, ternyata tidak dibuang tapi dikelola. Iya. Seperti itu. Dan ini menjadi salah satu langkah nyata dari UNESA sebagai kampus satu langkah di depan. Bagaimana bertumbuh punya karakter yang kuat. Salah satunya juga memaksimalkan bagaimana mengolah sampah di lingkungan organik, kampus gitu ya. Jatuhan daun, Mbak. Aduh, kalau pegawai cleaning service itu membersihkan. Di kampus UNESA saja kira-kira 1 hari 15 kilo daun loh ya. Padahal itu kan ringan. Bayangkan kalau 15. Nah kalau 1 bulan sudah setengah kuintal, itu kan produk. Jadi kalau ini menjadi kompos, kalau diuangkan berhasil lagi. Jadi ini yang menjadi concern akhirnya Bu Win jatuh hati. Bagaimana bisa memaksimalkan di balik itu kita mengolah bisa sampah. Menghargai ciptaan Allah, tidak bermasalah, memelihara ekosistem bumi ciptaan Allah, dan kita dapat manfaatnya. Itu. Berarti Bu Win nggak jijik ya sama sampah? Justru kalau ada belatung itu, termasuk kita itu kalau sudah jadi jasad ya sampah organik, diuraikan oleh belatung. Kalau nggak diuraikan oleh belatung, wah, utuh terus kan, buminya penuh gitu ya, seperti itu. Tadi filosofi pendidikannya itu. Jadi nggak jijik, jadi nggak takut. Justru ini juga kalau sekarang vaksinasi, vaksin itu kan bibit penyakit yang dilemahkan, diberi bibit penyakit supaya membentuk antibodi. Bergelut dengan sampah juga gitu, yang penting kita prokes. Nah ini juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kekebalan. Jadi kalau mungkin saya megang sampah itu begini, tapi kalau Bu Win langsung gini ya. Ada kaos tangan. Oke. Jadi bagi saya sampah itu tidak masalah karena kepanjangan dari sampah, S-nya itu semoga, A itu Allah, M itu melimpahkan, B itu pahala, A itu atas, H itu hambanya. Semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Amin. Nah ini yang harus menjadi pondasi yang kuat. Bagaimana kita bisa sekali lagi membuat lingkungan lebih sehat. Dan kembali terkait dengan kita sebagai Civitas Akademika di kampus UNESA dan juga Ibu sebagai pembina Ekokampus di UNESA, apakah ada agenda-agenda ke depannya untuk supaya UNESA ini menjadi salah satu kampus yang ramah lingkungan terkait juga dengan pemeringkatan dan sebagainya? Adakah agenda yang terdekat Bu atau agenda jangka panjang? UNESA baik di Kedintang maupun di Kampus Lidah ada pengolahan sampah, yaitu sampah organik ini tidak akan cepat menjadi kompos, tapi kalau dicampur dengan sisa nasi dari food court ini cepat karena mikrobanya seneng, lebih seneng yang basah-basah seperti itu. Nah ini saya kira kalau pimpinan juga membuatkan tempat yang selama ini sudah membuatkan tempat, kemudian ada mesin perajang. Nah ini dievaluasi rencana bisnis plan-nya ini keluar apa enggak. Seperti itu. Tidak hanya sekedar membuat, karena ini potensi. Jadi bisa jadi inkubator kewirausahaan dalam mengolah sampah.
organik, karena ini jadi kompos tuh luar biasa, pupuk organik cair jadi ekoenzim. Wah, dampaknya dari ekoenzim ini bisa sampah-sampah yang di pasar yang baunya tidak enak disemprot dengan ini, rutin baunya, jadi tidak bermasalah. Jadi ini menjadi agenda, kemudian menjadi langkah nyata, dan bisa menjadi menghasilkan. Pemeringkatan, jadi masuk semua, keberlanjutan, kemudian menumbuhkan karakter untuk peduli terhadap sampahnya sendiri. Karena dari hasil kajian, jadi mahasiswa UNESA itu kan rata-rata luar negeri. Tak tanya, luar kota. Kan selama ini kalau di Surabaya nggak bisa bakar sampah, dimarahi tetangganya nggak ada tempat. Tapi kalau di luar kota Surabaya kan masih longgar bakar. Jadi hampir 98% tuh mahasiswa UNESA itu sampahnya dibakar. Jadi dengan seperti ini sekaligus kita mengedukasi gitu Bu ya. Jadi dengan adanya ini kita ada mata kuliah konservasi sumber daya alam, kita ada mata kuliah pengelolaan limbah, kita ada Eko Kampus UNESA. Jadi terbuka, oh begitu. Seperti itu. Jadi value-nya selain pada pribadi, ini apakah ada nilai ekonomis dari sampah? Ini saya lihat kan sudah ada ini ya Bu ya. Ini yang organik. Ya, yang organik. Anorganik, desinfektan. Terus yang anorganik bisa menjadi ini ya. Ini kan apa dari ini, sasetnya warung kopi kan banyak di Surabaya. Oke. Ini sasetnya dari kopi ya. Kopi. Ada mereknya kopi ya. Ini bagus tergantung mereknya. Kita ambil motifnya tergantung mereknya, 3 in 1 gitu Mas. Nggak ada di toko. Jadi ini value-nya dari bagaimana kita bisa memaksimalkan mengolah sampah itu tadi. Kalau dan mahasiswa, memang kalau plastik itu lebih susah diurai Bu ya. ya. Lebih susah diurai, tapi kalau kuat dan ada motif lah kita bisa olah. Sehingga kalau mahasiswa UNESA itu dengan mata kuliah kewirausahaan bisa masuk Ekopreneurship. Oke. Boleh saya pegang Ibu? Iya boleh. Monggo. Jadi ini termasuk sampah sasetnya kopi di warung kopi buahnya. Tinggal bagaimana bisa melipat TK kemudian, aja kok Mbak. Dan menggunting, ini bisa dijual, memotong, melipat. Biasanya sampah misalnya kalau kita ada tamu kita bikin, kemudian dibuang percuma, kenapa nggak disimpan? Yang sama jenisnya kemudian bisa menjadi tas seperti ini. Jadi yang mau melakukan ini sekali lagi juga bagus, keberlanjutan. Bu. Dan Ibu pakai ini nggak malu Bu? Enggak, malah orang jadi loh. Dari apa? Oh gitu ya, malah bertanya ya. Okay. Kami biasanya kalau buat yang kecil Mbak, yang dompet-dompet kecil, tempat uang koin itu kan banyak tamu datang. Termasuk mungkin dari kemasan, dari deterjen gitu Bu ya? Bisa. Dari shampoo, Dari seperti itu. Baik Ibu, sementara terkait dengan kembali di negara Indonesia gitu kan, PR terbesar kita untuk bagaimana sih kita mengatasi lonjakan sampah, kemudian harus ada langkah konkret. PR terbesarnya itu apa Bu? Apakah ketersediaan alat di tiap kota, atau bagaimana kita mengedukasi atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat, atau apa Bu kalau Ibu melihat? Di UNESA ini kan universitas yang mantan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi segala sesuatu tidak terlepas dari edukasi, dari kependidikan. Jadi kependidikan di sekolah, kependidikan di masyarakat di sekolah ini, insan UNESA ini punya keterampilan untuk itu. Jadi edukasi ke masyarakat, dan edukasi ini terus menerus. Lalu juga dipantau, dipantau itu, dievaluasi, dimonitor, kemudian di-share. Jadi tidak hanya sebatas sosialisasi saja sudah, lalu ditindaklanjuti sudah seperti ini. Ini yang kurang ini. Jadi dipantau, ditindaklanjuti, dievaluasi, di-share, dikomunikasi. Seperti itu. Dan pertanyaan saya Bu, ini kan di masa pandemi ini kan banyak kemerebahan nih. Nah, biasanya kemerebahan itu kan terkait dengan aktivitas
kebanyakan rebahan ya akhirnya tidak ada yang dilakukan. Apa saran Ibu untuk di masa pandemi ini agar masyarakat tidak hanya menghasilkan sampah tapi juga bagaimana di masa pandemi ini mereka bisa menjaga kesehatan Iya. dan melalui beberapa aktivitas Ibu. Iya. Termasuk di sini adalah menggunakan masker itu yang jangan sekali pakai, berulang-ulang. Nah ini limbah masker ini juga Ini di juga masa PR pandemi, nih. ya, Iya. seperti itu. Nah kemudian di Surabaya luar biasa kok masyarakat itu mengolah sampahnya menjadi kompos, bercocok tanam dengan hidroponik, ya karena nggak punya lahan, dengan taman vertikal, seperti itu. Jadi tinggal selangkah lagi, ya seperti apa? Jargon dari Jargonnya Cak Hasan ya. UNESA selangkah lagi adalah dengan KKN, ya masyarakat mahasiswa Pengabdian UNESA kepada menjadi masyarakat. terdepan gitu ya. Jadi mengolah sampah karena itu menjadi masalah baik di pedesaan maupun di kota maupun di luar kota maupun di luar pulau maupun di negara luar juga lah. Ini kalau edukasi itu terus dilakukan dan berkelanjutan, insya Allah masyarakat juga akan terbangun ya untuk melakukan tindakan efektif mengolah sampah organik dari sumber sampah. Oke, Bu Win, satu pertanyaan sebelum kita closing lagi. Apa pesan Bu Win untuk Sivitas Akademika UNESA dan juga Kece People yang lagi menyimak di KCTV UNESA? Ya, untuk pemirsa Radio KCTV dimanapun Anda berada, sampahnya itu harus diolah dari sumber sampah. Kalau di kampus, jenis sampahnya adalah sisa makanan dan jatuhan pohon karena penghijauannya luar biasa. Untuk UNESA apalagi di kampus Lidah ini gas rumah kacanya yaitu daun-daun tadi kita kurangi, kita reduksi dengan membuat kompos. Nah itu sudah nilai, jadi tidak dibuang ke TPA Benowo gitu. Itu jadi bagi pimpinan juga memfasilitasi sarana prasarana ya, kemudian juga membina para petugas cleaning service ini mengolah sampah yang efektif, efisien itu bagaimana. Lalu juga tidak cukup hanya sosialisasi tapi juga dipantau, dikelola. Di pertanyaan Mbak Tia tadi sistem manajemen pengelolaan sampah yang ada di UNESA harus ada bagaimana. standar operasional ya. Business plan itu nanti. Business plan. Tiap warga Bagaimana dosen-dosen sampah beli menjadi komposnya UNESA yang luar value, biasa. oke. Waduh. Nah ini juga. Jadi sehingga di rumahnya seneng bercocok tanam kok warga UNESA. Nah, bagi mahasiswa dan bagi pendik, bagi dosen itu juga gitu. Sampahnya jangan ditinggalkan di kampus. Jangan memproduksi sampah. Kalau tidak mengolah, kurangi, reduksi. Jadi kalau di kampus bawa ini tas. Oke. Jadi, Jadi bawa tas sendiri sama kalau misalnya kita belanja Bu ya. Jadi Dia tas kresek. dosa tas kresek. Waduh, ini bagus nih Bu. Ini untuk pencerahan gitu ya. Iya. Buat kita yang suka nge-mall, suka iya, belanja belanja. tanpa bawa tas sendiri. Kalau misalnya tasnya itu dari yang ramah lingkungan. bisa kita pakai lagi. Seperti souvenirnya KCTV kan ramah lingkungan. Oh, Saya gitu pernah ya? dapat dari kertas. Jadi bisa direuse. Jadi kita nggak Menarik ambil Ibu, ini kresek. menjadi salah satu kampanye Iya, juga ya. betul. Jadi Mengingatkan. contoh perilaku, nggak usah berkampanye-kampanye dengan sikap, dengan perilaku orang juga akan Langsung simpatik. eksekusi. Tidak hanya ngomong doang. Tidak hanya omong doang tapi harus ada langkah nyata. Ini yang bagi generasi penerus nih perlu ini. Kalau generasi penerus sudah melakukan seperti itu, waduh, Bagus ya. Cakep. Jadi cita-cita mulia dari Bu Win ini akhirnya semua bisa melakukannya. Di tingkat rumah, keluarga juga edukasi seperti itu. Bu Win, terima kasih Nah, sekali terima sudah mau kasih, berbagi Mbak informasi Tia. banyak, mengedukasi, menggerakkan itu yang penting ya. Dan ketika sudah digerakkan, ya jangan kembali lagi untuk malas. Iya. Tapi bagaimana kita bisa melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif. Dan sampah akan menjadi tetap sampah
jika tidak diolah dengan baik dan tetap tidak memiliki value yang lebih kalau kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sekali lagi terima kasih Bu Win, sehat selalu, selalu bersemangat untuk menebarkan kebaikan termasuk berkampanye untuk bagaimana bisa mengolah sampah. Jangan memproduksi modal sehat, sejahtera. sekeluarga ini modal yang luar biasa untuk sebagai rasa syukur. Jadi mengolah sampah dari sumber sampah itu sebagai rasa syukur. Wah ini mantap, ini benar-benar filosofisnya saya dapat dari Bu Win hari ini. Ibu sekali lagi terima kasih sudah berkenan rawuh di studio KC Radio. Salam buat keluarga di rumah, buat mahasiswa juga, buat para dosen juga, semuanya yang sayang sama Bu Win. Terima kasih sudah hadir dan berbagi informasi di Bincang UNESA kali ini. Dan KC People, kita sudah di penghujung acara. Semua informasinya mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share jika dirasa ini adalah tayangan yang baik yang bisa mempengaruhi orang untuk berbuat lebih baik. Bagaimana memaksimalkan pengolahan sampah. Apalagi kita ngomongin kita sebagai Sivitas Akademika UNESA. Saya Tia Eser, mohon pamit undur diri bersama dengan Ibu Dr. Anda Winarsi MKes dari studio KC People. Terima kasih buat kru yang bertugas yang hari ini sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Sehat selalu, tetap kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UNESA, satu langkah di depan untuk Indonesia maju. Bu Win, terima kasih. Sehat selalu.